Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Janabata. Nama saya Muhammad Azizul dengan NIM 20210026 yang berada di kelas manajemen B. Saya akan mengambil teori permintaan. Saya akan menjelaskan mungkin secara umum dan dasar-dasar dari teori permintaan tersebut. Pengertian permintaan yaitu, menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli dari kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Berikut adalah perbedaan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Yang pertama, permintaan dari berbagai jumlah yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga berbanding dengan jumlah barang yang diminta konsumen pada tingkat harga tertentu. Untuk yang kedua, permintaan akan naik apabila pendapatan konsumen naik, harga barang penggantinya naik, dan selera konsumen juga naik, jumlah konsumen meningkat, dan intensitas kebutuhan juga meningkat berbanding dengan jumlah barang yang naik apabila harganya turun. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama, yaitu faktor harga. Harga barang yang akan mempengaruhi seseorang dalam membeli suatu barang. Jika suatu barang tersebut mengalami kenaikan, orang akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Begitu juga sebaliknya, orang akan menambah jumlah barang yang diminta jika harga tersebut menurun. Faktor selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan seseorang juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan seseorang meningkat, maka jumlah barang yang diminta orang tersebut juga bertambah. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, harga barang lain. Jadi jika barang yang lain mengalami penurunan, orang akan lebih banyak membeli barang yang mengalami penurunan tersebut dibandingkan dengan barang yang sebenarnya ingin dibeli. Faktor selanjutnya yaitu faktor selera. Selera merupakan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Berapapun harga barang yang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, maka tidak terjadi permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Lalu, ekspektasi akan terjadi perubahan harga. Perkiraan terhadap suatu masa yang akan datang juga dapat mengaruhi permintaan suatu barang. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan suatu harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Berikut adalah contoh ilustrasi permintaan. Saya mengambil contoh harga buah apel per kilo. Jadi untuk harga yang pertama yaitu 10.000. Dengan harga 10.000, jumlah permintaan sebesar 10 kilo. Maka diturunkan lagi menjadi 8.000, dan di situ mengalami peningkatan permintaan yaitu 20 kilo. Selanjutnya 6.000, maka terjadi permintaan yang lebih besar lagi 30 kilo, dan seterusnya. Ini adalah grafik dari tabel yang tadi. Jadi untuk turunnya harga pada suatu barang, maka akan terjadi peningkatan suatu permintaan pada barang tersebut.
Selanjutnya hukum permintaan, yaitu hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harganya. Selanjutnya, implementasi dalam realistis permintaan tanah. Jadi saya mengambil contoh pada kehidupan ekonomi, yaitu permintaan tanah. Nah, disitulah ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tanah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk baik secara alamiah maupun urbanisasi cenderung akan meningkatkan permintaan tanah dalam arti ruang tinggal, karena tanah sebagai ruang merupakan tempat melakukan aktivitas bagi siapa saja, sehingga mereka akan selalu membutuhkan tanah guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi. Faktor pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi terhadap kecenderungan bahwa permintaan tanah juga akan semakin tinggi. Mengapa? Karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan pengembangan sarana dan prasarana yang tinggi pula. Dan sebagai akibatnya permintaan tanah akan juga semakin tinggi. Selanjutnya, willingness to pay. Willingness to pay di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membayar, atau juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengonsumsi barang atau jasa. Wajar kiranya jika semakin tinggi willingness to pay seseorang, maka semakin tinggi konsumsinya, apalagi dalam hal ini objeknya berupa tanah. Mengapa? Karena kita tahu bahwa secara umum atau pada kondisi tertentu, kondisi yang aman dan stabil, nilai tanah tidak pernah mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Tanah semakin lama cenderung akan mengalami peningkatan atau apresiasi. Sehingga dengan semakin meningkatnya daya beli atau konsumsi seseorang, maka akan semakin meningkatnya konsumsi mereka, maka biasanya bertujuan untuk investasi, atau bahkan yang lebih ekstrim adalah gengsi dalam status sosial. Selanjutnya yaitu faktor rasa aman. Rasa aman di sini lebih ditekankan pada kondisi rasa aman bagi seorang yang akan membutuhkan tanah ketika kondisi alam atau situasi kita tidak memungkinkan atau dirasa kurang aman, maka permintaan tanah cenderung akan menurun. Sebagai contoh, di daerah yang sering gempa atau terjadi peperangan, maka sangat dimungkinkan permintaan tanah di lokasi tersebut akan menurun dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, karena secara psikologis orang cenderung membutuhkan tempat ruang atau tempat yang aman dan stabil untuk melakukan aktivitas atau kesehariannya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam teori permintaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.